G-nya nggak full, hanya 4 senar saja, yaitu gini. Ya. Nah, bentuk yang lebih full itu ada 5 chord, yaitu C, A, G, E, dan D. Ini juga ada relasinya dengan chord system. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan masuk ke dalam tahap ketiga dari seri 12 belajar gitar dari nol yang pernah saya janjikan. Nah, jadi yang di tahap yang ketiga ini adalah kita belajar mengenai chord dasar. Jadi chord itu apa teman-teman? Chord itu adalah susunan beberapa not ataupun bunyi yang biasanya lebih dari 3. Nah, ini sudah pernah saya bahas di triads, pernah saya bahas juga di chord system, pernah juga di arpeggio. Nah, jadi chords itu adalah tidak berdiri sendiri. Kalau satu not saja itu bukan chord. Kalau 2 itu dia interval, tapi kalau dia 3, nah itu dia jadi chord. Ya, oke. Jadi kalau misalnya kita mau belajar gitar, mau belajar chord, nah ada baiknya kita tuh belajar dari basic atau dasar. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang chord-chord dasar yang terdiri dari open chords, yang terdiri dari chord C, A, G, E, dan juga D. Nah, tapi sebelum sampai ke sana kita akan belajar 3 chord dulu untuk melatih fingering kita. Apalagi teman-teman yang mungkin baru belajar pegang gitar nih, ya. Jadi supaya teman-teman terbiasa, kita belajar dulu chordnya itu G, C, dan D7. Jangan dulu terkecoh dengan D7-nya karena sebenarnya ini gampang kok. Jadi yang pertama adalah G. G-nya nggak full, hanya 4 senar saja, yaitu gini. Ya. Senar 1 fret 3 menggunakan jari manis. Ya, ini boleh pakai pick, boleh enggak juga ya. Kemudian C-nya adalah seperti ini. Jari telunjuk di fret 1 senar 2, jari tengah di fret 2 senar 4. Oke, di fret tersebut kemudian kita strumming dari senar 4 juga. Boleh pakai pick, boleh juga pakai jari teman-teman ya. Oke, dan D7 itu gampang. D7 itu jari satunya, jari telunjuk itu tetap di senar 2, kemudian kita tambahkan jari manis di senar 1 fret 2 dan kemudian jari tengah tadi turun ke bawah di senar 3 fret 2, oke? Oke, jadi ada 3 chord G. Teman-teman bisa pause kalau misalnya terlalu sulit, kemudian C, dan kemudian D7. Oke? Seperti itu. Jadi pola strummingnya adalah down, 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 down ya. Hanya menggunakan 4 senar saja ya. Jadi kalau misalnya sulit, teman-teman juga bisa lihat gini, lihat ke bawah, ke tangan kanan. Ya, tangan kanannya gini dulu nih. Tangan kanannya boleh kayak gini. Boleh juga nggak pakai pick atau pakai kuku. Boleh juga pakai pick. Kayak gini ya. Ini jadi nanti dia akan seperti otomatis kayak gitu. Nanti kita tinggal pindah-pindah di tangan kirinya. Oke, pertama G. Lepas, kemudian tekan lagi untuk membiasakan jarinya tuh bisa nyari posisinya ya. Oke, setelah itu pindah ke C. Dari senar 4 ya. Tadi silap ada senar 5 dikit. Dari senar 4 aja. Pindah lagi ke G. Kayak gini, kemudian D7. G lagi. Nah, kalau misalnya sulit ada tips nih teman-teman. Kalau misalnya sulit perpindahannya dari chord mana ke chord mana, kita isolasi dulu chord tersebut. Misalnya dari G ke C. Ke C. Kemudian teman-teman perhatikan jarinya pindah kemana dari senar berapa ke fret berapa. Kalau dalam hal ini kan senar satunya ditekan oleh jari manis. Nah, berikutnya itu yang kerja itu hanya jari telunjuk dan jari tengah. Jari manisnya free. Nah, jadi ini bisa divisualisasikan kayak gitu teman-teman. Nah, kalau dari C ke D visualisasinya gimana? Oh, hanya pindah jari tengah ke bawahnya, kemudian masuk jari manis. Sedangkan jari telunjuk dia tetap. Nah, teman-teman bisa visualisasikan gitu. Oke.
Gampang ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ulang-ulangin G, C, D, G. Mungkin teman-teman ini merasa sangat gampang, tapi ini penting banget untuk kekuatan otot kita dan juga untuk muscle memory ataupun ingatan otot kita terhadap bentuk dan juga posisi ya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang bentuk yang lebih full. Nah, bentuk yang lebih full itu ada 5 chord, yaitu C, A, G, E, dan D. Ini juga ada relasinya dengan chord system yang pernah saya buat videonya. Ya, di kali ini kita akan juga belajar, terutama untuk kita yang masih pemula, kita akan belajarnya itu dengan 2 set. 2 set dengan isinya 3 chord. Oke, jadi yang pertama adalah kita belajar A, D, dan E. Oke, A itu bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, jarinya yang dipakai adalah jari 1, 2, dan 3. Jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Oke, ditempatkan di fret 2. Starting dari senar 4 sampai senar 2. Nah, yang dipetik ini adalah dari senar 5 ya, teman-teman ya. Nah, ini namanya open chord. Ya, open chord karena ada senar yang open, ya, atau tidak kita tekan. Dalam hal ini adalah senar 5 dan senar 1. Oke. Jadi chord A seperti ini. Kalau teman-teman yang lain biasanya kayak gini juga boleh. Ya, jarinya gini juga boleh. Atau beberapa orang juga seperti ini susunannya, itu juga boleh. Misalnya dia merasa gampang kalau kayak gini tuh pindah ke A mayor 7 misalnya. It's okay. A. Kemudian D. Nah, kalau misalnya A dari sini tadi. Kemudian visualisasikan bentuk D berarti yang pindah jari apa saja dan bentuknya kemana. Oke. Nah, dalam hal ini banyak yang pindah kecuali jari manis. Dia cuma bergeser 1 fret ke kanan. Kemudian yang lainnya itu pindah senar. Ya. Jari manis itu tetap di senar 2, sedangkan jari telunjuk dan jari tengah mereka pindah senar. Oke. Oke, dari A. Strumming lagi. Pindah ke D. Pindah ke A lagi. A dari senar 5 ya. D dari senar 4. Boleh nggak dari senar 5? Boleh aja. Tapi jangan dari senar 6. Ya. Kemudian balik lagi ke A. Oke. Kalau misalnya masih susah, terus senarnya kok ya rasanya berat banget, terlalu tekan. Nah, itu mungkin masalah kebiasaan, ataupun yang kedua bisa juga masalah settingan gitar. Nah, nanti settingan gitar ini kita akan bahas di part 12 ya, tentang bagaimana mengatur neck dan lain sebagainya, baik di gitar akustik maupun gitar elektrik. Oke, selanjutnya adalah chord E. Chord E itu adalah full ya teman-teman, dari atas sampai bawah. Nah, bentuknya itu adalah jarinya seperti ini. Oke. Posisi jarinya adalah jari 1 di senar 3 fret 1, kemudian jari tengah di senar 5 fret 2, dan kemudian jari manis di senar 4 fret 2. Ya. Senar 6, senar 2, senar 1 itu nggak ditekan. Nah, ini juga membuat open chord E. Oke. Kita mulai dari A. 4 ketuk. D. A lagi, kemudian ke E. A lagi, D, A lagi, E. Terakhir di A. Oke, itu set yang pertama, latihan dari A, D, dan E. Kemudian set yang kedua adalah dari G, C, dan D. Ya. Nah, G itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa posisinya seperti ini ataupun bisa seperti ini. Ya, nyamannya di awal memang seperti ini ya. Karena kelingking masih mungkin rasanya berat ataupun susah. Nggak apa-apa, kita pakai yang kayak gini dulu ya. Oke, ini posisinya adalah senar
6 itu ditekan oleh jari tengah. Kemudian berikutnya senar 5 itu ditekan oleh jari telunjuk di fret 2. Yang jari tengah di fret 3. Kemudian jari manis itu sejajar dengan jari tengah di fret 3 senar 1. Oke? Lepas, masuk, lepas, masuk. Ya, teman-teman bisa pelajari kayak gitu ya. Jadi bisa langsung belajar muscle memory. Letak dan juga posisinya gimana gitu ya. Kemudian C seperti ini. Oke, jari manis di fret 3, senar 5, jari tengah di fret 2, senar 4, dan kemudian jari telunjuk di senar 2, fret 1. Seperti itu. G, pindah-pindah. C, G lagi, C lagi. Oke, selanjutnya adalah D. Kalau tadi di awal kan D7 kayak gini ya. Karena D gampang dari C ke D7. Nah, D bentuknya seperti ini, D-nya. Ya, kalau D7 itu ada dia flat 7 di sini. Itu udah pernah juga saya bahas di video saya tentang chord jazz. Nah, tapi untuk teman-teman yang masih dasar ataupun masih pemula, chord D itu bentuknya kayak gini. Dia dipetik dari senar 4 tanpa ditekan. Kemudian fret jari telunjuk itu masuk ke fret 2, senar 3. Kemudian jari manis itu di senar 2, fret 3. Kemudian jari tengah itu di senar 1, fret 2. Ya. Bisa. Nah, ada tips lagi, kalau misalnya sulit pindah dari chord mana ke chord apa, nah itu bisa latih di 2 chord itu. Misalnya pindahnya susah nih dari G ke D, coba ya. Kemudian D, visualisasikan dulu jari yang mana pindah ke mana. Oh, berarti jari manis yang dari tadinya senar 1 dia naik ke atas. Nah, 2 jari yang ini tuh dia akan ke bawah. Nah, aku harus bisa pindahin dia tepat sasaran gitu. Nah, yang G, D. Nah, kayak gitu. Bisa latihan gitu ya. Atau dari C ke D susah. Dari C ke G misalnya. Atau dari C ke D susah. Ya, coba divisualisasikan kayak gitu ya. Yang jari mana pindah ke senar berapa, fret berapa. Kayak gitu, oke? Kita coba latihan G, C, D, 4 ketuk ya. Sekali lagi. D, G. Oke, kayak gitu teman-teman. Selain tadi case system itu membahas open chord yang mayor, kita juga bisa belajar tentang chord minor. Nah, chord minor tuh gampang. Untuk pasangannya dari case tadi, kita akan belajar untuk basic ini, kita belajar untuk E minor, A minor, dan D minor ya. Ini juga akan nanti menjadi bekal kita untuk belajar progresi chord di tahap yang keempat minggu depan. Oke? Nah, kalau tadi A bentuknya seperti ini ya. Oke? Nah, kalau kamu bisa bentuknya seperti ini, nah sebenarnya untuk berubah jadi A minor tuh gampang. Ya, jari kelingking itu kamu angkat, kemudian jari 1 masuk. Nah, cuman beda fret saja ya. Kalau tadi ini kan fret 2, senar 2. Nah, ini fret 1, senarnya masih senar 2. Tapi digantikan oleh si kelingking tadi tuh, dia naik, terus masuk jari yang baru, yaitu jari telunjuk. Oke? Bisa pakai pick juga. Nah, kalau E itu bentuknya seperti A minor ini. Nah, cuman di atas kan. Nah, atau gampangnya tadi boleh lah kalau kamu mau cara hafal cepat A minor bentuknya sama kayak E, tapi dia 1 senar di bawahnya. Oke? Kalau E tadi gini ya, dia bentuknya di bawah gini. Ya boleh juga. Cara ngapalnya kayak gitu. Nah, untuk E yang bentuknya seperti ini, minornya itu adalah jari telunjuknya tinggal diangkat. Ya, gampang ya. Dari tadi bentuknya seperti ini. Untuk E minor, kamu angkat jari telunjuknya. Jadi open chord E minor.
Oke, A minor tadi gini. E minor seperti ini. Nah, D minor gimana? Nah, kalau D minor, D seperti ini. Nah, senar satunya kita turunkan 1 fret. Nah, berarti yang tadinya fret 2 jadi fret 1. Nah, cuma ada pergantian jari nih. Yang ini naik ke atas, yang ini turun ke bawah. Jadi di fret 1. Ya, boleh dari senar 4, boleh dari senar 5. Oke. Kalau D kayak gini, D minor gini. Kamu bisa latih. Ya. Oke, metronom juga boleh. Kalau A tadi gini, A minor gini. Atau A-nya gampang kayak gini, A minor jadi kayak gini. Untuk E minor. Nah, kamu juga bisa pindah-pindahin A minor, D minor, A minor, E minor. Jadi E juga enak. Atau mau pakai tipe strum kayak yang di tahap 2 kemarin. Bisa juga ya. Teman-teman bisa variasikan lah. Yang penting ini semua serve teman-teman, dan teman-teman itu bisa makin lama makin improve permainan gitar kamu, oke? Oke, sekian video tentang tahap ketiga kali ini teman-teman. Semoga video ini bisa membantu kamu, terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali pegang gitar atau belajar gitar ya sebagai pemula. Jangan lupa subscribe supaya kamu jangan ketinggalan konten-konten berikutnya.